Halo, bertemu lagi dengan saya, Ikan Haryana. Di sini saya akan share materi tentang internet ya. Jadi di sini saya akan bahas pengenalan dasar-dasar internet. Jadi apa itu internet, dan bagaimana cara koneksi ke internet dan eh, hal-hal yang terkait dengan internet ini sendiri. Nah, di sini yang paling pertama di sini ada sebuah gambar. Jadi ada sebuah gambar. Ini adalah merupakan gambar jaringan internet. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti lihat, ini adalah sebuah gambar jaringan internet. Kemudian di sini di bagian kecil ini, nah di bagian kecil ini ada kumpulan jaringan. Jadi kumpulan jaringan istilahnya local area network ya di sini. Jadi ada yang angka-angka adalah IP dari masing-masing komputer ataupun device itu sendiri. Ya terkoneksi, kemudian dia saling terkoneksi juga antar semua ini. Nah ini secara umum gambaran umum tentang internet itu seperti apa. Nah kemudian berikutnya apa itu internet? Nah, internet itu kalau misalkan singkatannya, singkat dari internet itu, internet adalah merupakan kependekan dari interconnection networking. Jadi di sini adalah semua jaringan komputer yang terhubung jadi satu. Nah, jaringan komputer ini tidak harus komputer, maksudnya adalah semua device atau gadget ataupun sesuatu yang berbasis komputer. Nah, penjelasan tentang apa itu komputer mungkin sudah saya jelaskan di di materi yang sebelumnya. Silahkan dicek. Sudah saya isikan link di deskripsi tentang apa itu komputer dan bagaimana bagian-bagian komputer itu sendiri. Nah, di sini mungkin kalau kita bahas tentang internet akan sangat luas sekali. Jadi mungkin semua orang sudah terbiasa menggunakan walaupun tidak tidak terlalu tahu bagaimana sih alur internet seperti apa, mungkin tidak terlalu tahu, tapi sudah menggunakan. Entah itu menggunakan handphone atau yang lainnya. Nah, barang-barang sekitar kita semuanya hampir eh, sudah menggunakan internet gitu. Hal-hal kecil misalkan ada jam yang menggunakan teknologi internet, ada misalkan mobil atau yang lainnya gitu. Jadi internet ini istilahnya sudah diterapkan di berbagai device yang sangat kecil pun sudah ada internetnya. Nah, ini adalah pengertian internet menurut beberapa ahli. Nah, intinya sama, artinya internet itu merupakan suatu jaringan, jadi satu jaringan yang terhubung jadi satu. Ya, jaringan itu merupakan nanti berupa device, berupa komputer, ya. Ya, jadi sangat luas sekali di sini. Jadi tidak hanya sekitar antar area, antar gedung atau antar wilayah, tapi antar dunia. Jadi sudah di sini sudah terhubungkan dengan jaringan yang namanya internet itu sendiri. Nah, walaupun semua ini terhubung, tetapi nanti ada suatu aturan yang nanti akan membedakan bahwa walaupun kita sudah terhubung secara sinyal atau secara kabel, nanti akan ada aturan yang membedakan bahwa satu device ini bisa berhubung dengan device yang lainnya itu. Nah, kita akan bahas di sini. Ini adalah sebuah komunikasi yang sederhana antara dua buah device atau dua buah device atau dua buah komputer, nggak masalah. Nah, di sini ada yang namanya sender. Jadi kalau misalkan nanti Anda sebenarnya kita berhubung dengan internet itu, misalkan saya ingin mengakses sebuah situs. Jadi situs itu juga merupakan sebuah device gitu ya. Di alamat misalnya saya ingin mengakses alamat google.com. Google.com pun itu adalah sebuah komputer gitu. Jadi sebuah device juga. Nah, jadi misalkan di sini ada namanya sender. Jadi sender yang mengirimkan data. Kemudian ada namanya receiver. Receiver itu berarti penerima data. Jadi komunikasi antara sender dan receiver ini, jadi dia mengirimkan sebuah data berupa message. Nah, message ini berupa pesan. Jadi pesan yang dalam artian di sini adalah pesan ini tidak hanya sekedar pesan teks, bisa juga suara, bisa juga video atau yang lainnya. Nah, kedua device ini, baik itu sender maupun receiver ini, ketika mengirim dan menerima pesan perlu namanya media atau mediumnya di sini. Kalau misalkan Anda koneksinya antara dua HP itu misalkan ya. Jadi di sini medianya adalah bisa berupa Bluetooth, bisa berupa jaringan internet juga bisa gitu ya. Bisa berupa infrared kalau dulu, bisa berupa kabel juga. Jadi kita bisa menghubungkan, kalau misalkan komputer juga sama, kita bisa menghubungkan dengan antara satu device atau komputer dengan device yang lainnya menggunakan kabel LAN misalkan. Itulah media. Nah, kalau internet itu biasanya jaringan berupa sinyal, ya. Jadi kalau misalnya Anda mau
mengirimkan pesan ke WhatsApp misalkan. Jadi Anda menggunakan sinyal provider dari misalkan Anda pakai kartu apa, nanti itu akan digunakan sebagai medianya. Nah, media yang digunakan di sini adalah berupa udara nanti biasanya kalau misalnya berupa sinyal itu. Nah, nanti ada istilahnya sinyal analog dan sinyal digital. Nanti kita akan bahas itu nanti di slide berikutnya. Nah, di sini yang jelas media itu adalah sesuatu yang nanti digunakan untuk mengalirkan atau mengirim pesan itu. Bisa berupa langsung, bisa berupa kabel atau berupa udara atau yang lainnya. Nah, itu adalah tentang medium. Nah, sekarang ada namanya rule atau protokol istilahnya di dalam device, di dalam gadget itu, di dalam komputer ada namanya TCP/IP ya. Nah, apa itu rule ini? Nah, ini nanti sangat penting ketika nanti Anda menghubungkan dua device atau yang lainnya ketika berkomunikasi dengan semua komputer. Nah, kalau misalnya saya berbicara seperti ini, saya kan sebagai sender ya. Jadi saya sebagai sender, Anda sebagai receivernya. Media yang saya gunakan ya bisa, kalau misalnya di sini saya menggunakan berupa internet. Jadi kalau saya misalnya upload di YouTube, berarti ya YouTube nanti akan mengirim ke Anda. Jadi menggunakan jalur internet itu. Nah, rule yang nanti di sini apa? Ketika kita berbicara dengan orang lain, tentunya tidak semua mengerti bahasa yang kita ucapkan. Jadi semua pesan yang saya berikan tidak semua paham. Ketika misalnya saya menggunakan suara ini, misalkan di sini kalau misalnya saya berbicara menggunakan bahasa Indonesia, berarti di sana yang paham adalah yang paham bahasa Indonesia saja. Bisa orang Indonesia atau bisa orang lain yang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau saya menggunakan suara. Nah, tentunya ini rule ini adalah bahasa salah satunya gitu. Kalau saya menggunakan suara nanti atau misalkan bisa berupa video atau berupa gambar, kalau misalkan maaf tunanetra misalnya tidak bisa mendengarnya. Jadi ini sebuah rule, sebuah aturan yang kita akan sepakati. Jadi antara DPS 1 dan DPS 2 itu harus sama rule-nya. Jadi harus terhubung rule-nya ini. Harus bisa saling berinteraksi. Harus sinkron istilahnya ya. Antara rule yang ada di center ini dengan rule yang ada di receiver ini. Nah, nanti rule ini kita bahas di pertemuan lebih lanjut tentang internet, bagaimana kita mengatur IP dan seterusnya. Jadi intinya seperti ini. Jadi ini adalah penjelasan singkat. Jadi sederhananya kalau misalnya kita berkomunikasi. Nah, kemudian berikutnya sejarah internet. Nah, ini dulu sekali ya. Internet sebenarnya bukan seperti sekarang ini fungsinya. Jadi ini hanya sekedar untuk melakukan komunikasi jarak jauh untuk istilahnya untuk persenjataan sebelumnya. Departemen Pertahanan Amerika Serikat ya, ada namanya ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Jadi memang khususnya dulu kan karena zamannya bukan seperti sekarang ini, jadi fokusnya adalah ke pertahanan, fokusnya adalah ke persenjataan. Jadi sini fungsi dulu adalah seperti ini. Kemudian merambat lagi ke pendidikan dan akhirnya seperti sekarang ini. Hampir setiap hari kita memerlukan internet. Jadi kalau misalnya tidak ada internet itu kayaknya ada yang kurang di sini. Nah, di sini kemudian setelah sejarah, nah ini adalah internet saat ini. Internet saat ini adalah seperti ini banyaknya. Nah, ini ada banyaknya ini seperti ini. Ini sekian persen saja, 0,00001% saja. Bayangkan sekarang setiap orang itu kadang-kadang memiliki lebih dari satu device untuk bisa berhubung ke internet. Ada yang satu orang punya 2 handphone. Di dalam keluarga itu hampir semua punya handphone. Ibu, bapak, anak punya handphone. Bahkan yang masih kecil pun sudah punya handphone. Kadang di televisi pun menggunakan internet juga. Di setiap keluarga hampir paling tidak satu orang itu mempunyai handphone. Nah, ini setidaknya belum lagi komputer dan yang lainnya. Nah, ini adalah sebagian kecil saja. Sebagian kecil saja dari jaringan internet saat ini. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti ingin mengakses jaringan internet itu, jadi ingin internetan istilahnya, ada 2 komponen utama. Jadi ada hardware-nya, ada software-nya. Tergantung nanti teman-teman perlunya itu untuk apa gitu, internet itu nanti digunakan sebagai apa. Jadi yang pertama ada PC itu gadget. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan HP, berarti nanti boleh pakai gadgetnya sendiri. Kalau misalnya ingin menggunakan komputer, boleh menggunakan laptop, tidak masalah. Jadi harus ada hardware-nya. Kita bahas ini secara umum ya, bukan ke perangkat-perangkat khusus misalkan seperti GPS itu enggak. Kita akan bahas secara umum.
antara komputer ataupun gadget. Nah, berikutnya ada perangkat jaringan. Nah, setiap kalau komputer itu sudah pasti ada perangkat jaringannya yang sekarang. Kalau yang dulu masih mungkin tidak semua ada gitu. Jadi kalau misalnya ada paling cuma LAN-nya saja. Jadi kita bisa koneksi antara LAN atau menggunakan jaringan telepon. Nah, sekarang kalau device-device itu sudah ada namanya WiFi. WiFi-nya sudah ada. Kemudian di dalam handphone juga sudah ada sekarang SIM card-nya untuk koneksi ke provider. Itu sudah disediakan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan handphone itu sudah ada perangkatnya untuk langsung memasukkan SIM card. Tetapi kalau misalkan Anda menggunakan eh, gadget seperti laptop ataupun PC, Anda harus tambahan dulu entah itu modem atau bisa menggunakan WiFi di sini. Itu kira-kira ini hardware-nya. Internet Service Provider itu adalah penyedia internet. Nah, kalau yang terbesar di Indonesia adalah Telkom, ada banyak, ada IndiHome ya, ada juga dia punya Telkomsel, ada kita kalau misalnya kita menggunakan operator lain misalkan ada Tri. Nah, juga ada banyak jenis provider yang ada di Indonesia ya. Nah, kemudian lanjut setelah kita mempunyai alatnya, nah kita perlu software-nya yang kita butuhkan. Ya, kalau misalnya Anda ingin mencari informasi, boleh menggunakan browser. Kalau Anda ingin mencari sesuatu, ya ingin menemukan dengan cepat, Anda boleh menggunakan search engine. Ya, mungkin Anda sudah tahu ada mesin pencari, ada Google, ada Bing gitu ya. Ada Yahoo dan yang lainnya. Atau mungkin berinteraksi sosial media. Nah, ini adalah alat yang nanti dibutuhkan untuk koneksi internet. Gitu. Kalau dulu ini kita masih setting bagaimana cara setting modem, sekarang udah jarang seperti itu ya. Kita sekarang sudah bisa menggunakan tethering di HP juga sudah bisa. Nah, jadi sudah zamannya akan semakin maju, jadi semakin kecil alatnya, semakin banyak fungsinya. Nah, ketika Anda mengakses sebuah halaman website misalkan, ada yang namanya domain ya, ada yang namanya domain. Jadi kalau sebenarnya tadi kalau di gambar yang tadi saya berikan pertama kali itu ada istilahnya alamat IP-nya. Jadi setiap perangkat itu ada alamat IP-nya dan tidak mungkin sama dengan alamat yang lain. Dia terdiri dari sekian empat bagian, 1, 2, 3, 4 ini, dan ini setiap negara beda-beda. Setiap negara ada bagiannya. Jadi negara A itu bagiannya adalah dari sekian sampai sekian saja. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin anggap saja mengunjungi situs ya. Ini adalah mengunjungi situs YouTube. Kita tidak mungkin hafal nama alamatnya itu. Kalau dulu memang kita harus mengunjungi sebuah situs atau koneksi dengan alamat yang lain itu menggunakan IP-nya namanya. Ini namanya IP-nya. Nah, tapi itu kan sulit. Nah, sehingga kita berikan nama sebuah alamat itu, sebuah komputer ada pasti kita berikan nama. Istilahnya namanya adalah domain. Domain inilah nama sebuah situs itu sendiri gitu. Jadi kita lebih gampang nanti menghafalkan. Lebih gampang kita menghafalkan ini jembelisme.com daripada kita menghafalkan sekian digit angka ini. Nah, mungkin domain itu ada banyak jenisnya. Nanti kalau misalnya teman-teman lihat ada domain berupa .com atau istilahnya komersial ya. Jadi ini yang paling banyak digunakan. Kalau fokus ke negara tertentu, jadi hanya boleh negara itu yang menggunakan, ada belakangnya embel-embelnya. Ada .co.id, kalau ID itu kan Indonesia. .go.id berarti untuk khusus pemerintahan. Ya. Ada .org atau organisasi dan yang lain. Silahkan nanti dibaca lagi tentang domain. Jelas domain adalah sebuah nama yang diberikan untuk mengidentifikasikan sebuah komputer itu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda google.com itu apa? Ya itu sebuah domain untuk komputer si Google ini. Jadi Google ini pun adalah sebuah komputer gitu. Jadi kita bisa mengakses Google itu menggunakan nama domain itu. Jadi sudah didaftarkan. Tidak mungkin nanti setiap komputer atau setiap situs dengan nama domain yang sama itu tidak bisa. Jadi kalau misalnya Anda sudah mendaftarkan domain, otomatis domain yang sudah dipakai itu tidak bisa didaftarkan lagi. Nah, manfaat internet, kalau misalnya ada internetan, apa yang Anda dapatkan ya? Jelas menambah wawasan ya. Kalau dulu sekolah mungkin kita belajar menggunakan buku, kita perlu sumber buku ya. Tapi sekarang sudah hampir semua buku itu sudah ada di online kan ya. Informasi semua sudah online. Jadi sekarang kalau misalnya dulu kan yang menulis itu hanya yang penulis saja. Sekarang sudah bukan penulis itu bisa menulis gitu. Artinya setiap orang bisa sekarang meluapkan
ilmu pengetahuannya itu di dalam tulisan, bentuk tulisan itu di internet ini lebih efisien gitu ya. Nah ini sudah jelas. Kalau saya beli buku saya harus mengeluarkan uang sekian, tapi kalau saya nyari internet cuma beberapa saja, berapa detik dan berapa rupiah saya harus gunakan untuk mendapatkan informasi dan semuanya sudah lengkap. Jadi di sini tetapi tidak harus semua itu tidak semua di internet ya, lebih buku itu fungsinya ada juga beberapa buku yang tidak dipublish di internet. Harus berbayar juga ya. Memudahkan komunikasi ya. Komunikasi dulu pakai surat atau sekarang sudah pakai email ya. Sekarang sudah ada translate ya. Jadi kita bisa mengetahui apa sih arti sebuah kata. Nah, di sini sudah ada fasilitas namanya translate. Mandiri. Jadi di sini mandiri kita bisa mencari sendiri. Jadi tidak bisa tergantung orang lain. Kalau dulu saya ingat sebelum ada internet, sebelum saya terlalu fasih dalam masalah internet, saya nanya ke orang lain. Ini misalkan ABRI itu singkatnya apa gitu ya. Jadi kalau dulu saya nyarinya ke orang yang tahu gitu ya. Jadi karena di buku juga belum tentu ada, saya harus cari ke orang yang tahu. Nah sekarang sudah bisa sendiri nyari internet dan sudah otomatis. Kita hanya bisa lewat kata-kata saja, apa itu ABRI singkatnya akan muncul juga. Tanpa kita ketik juga bisa sekarang. Nah, sarana pendidikan jarak jauh. Kalau misalnya sekarang terutama ini adalah kuliah online yang sedang marak itu karena ada kasus pandemi ini. Salah satu menggunakan internet sarana pendidikannya. Nah, ini tidak memungkinkan, walaupun tidak sebagus offline, tetapi setidaknya ini bisa membantu dalam dunia pendidikan. Karena hiburan juga banyak, kita bisa menonton video, musik, dan yang lainnya menggunakan internet ini. Pekerjaan lebih mudah, ya jelas sekali ya. Anda bisa melakukan pekerjaan itu dengan lebih mudah dengan berbagai informasi yang Anda dapatkan di internet. Nah, atau bisa juga Anda mau menjalankan bisnis, Anda misalkan ingin menggunakan internet sebagai tempat jualan, ya. Atau sekarang sudah ada Instagram, Anda jualan di Instagram atau media sosial, gitu ya. Bisa untuk berbelanja juga. Nah, ini sudah marak juga sekali. Karena belanja di online itu kadang-kadang lebih murah daripada di offline. Kita bisa mendapatkan manfaat seperti ini ketika Anda menggunakan internet. Nah, setelah ada internet nanti akan muncul EE dan lainnya. Ada email, ada e-government, e-commerce, ada e-banking ya. Artinya semua ini sudah dialihkan untuk internet. Jadi ketika misalkan Anda ngirim surat, kita bisa menggunakan email. Saya berbelanja menggunakan internet juga. Kadang sekarang pembayaran bersifat government itu ada banyak. Kita bayar pajak bisa online, samsat bisa online. Nah, inilah budaya internet sekarang. Nah saat ini email, nah sebagai istilah ini sebagai kalau misalnya di dalam kehidupan nyata ada namanya kartu identitas KTP ya. Emailnya sebagai KTP online Anda, ya, sebagai identitas online Anda. Jadi kalau misalnya Anda ingin mendaftar suatu program di internet, suatu situs ataupun apapun, nanti Anda menggunakan email. Nah, penyedia email kadang ada Gmail, ada Yahoo, dan Outlook ini adalah semua gratis. Yang berbayar ada juga yang lainnya. Inilah surat elektronik atau electronic mail, jadi surat elektronik mengirimkan surat. Tentunya kalau misalnya nanti Anda mengirim email, harus seperti kita mengirim surat, itu formatnya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar sembarangan. Kita seperti mengirim pesan, nah. Di emailnya lebih resmi nanti. Nanti kita akan bahas lebih detail di mengirim email yang baik. Ya. Kemudian berikutnya, nah, selain banyak manfaatnya, jadi banyak yang kita dapatkan dari internet, ada juga dampak negatifnya gitu ya. Ada juga dampak negatifnya dari internet itu. Ada cyberscrime, pornografi. Nah, yang paling sekarang banyak situs-situs web yang diblokir itu adalah karena pornografi. Ya. Nah, jadi banyak situs-situs porno yang sudah diblokir. Ada penipuan, ada kadang ada perjudian. Nah, ini mungkin sudah, silahkan teman-teman cari ya contoh-contoh kasusnya, mungkin sudah banyak. Cybercrime di sini ada, kemarin ada yang virus itu ada WannaCry itu ya. Jadi semua data hilang. Nah, itu hanya bisa kembali jika kita membayar ke pembuat virusnya itu. Nah, kasus penipuan juga banyak lewat internet itu ya. Jadi sekarang kan bisa identitas itu dipalsukan untuk mendapatkan uang gitu ya. Nah,
ini adalah dampak negatifnya, nanti silahkan teman-teman cari. Nah, ini yang ditunggu-tunggu biasanya. Internet itu sebagai sarana untuk mencari uang, ya. Mencari uang sekarang sudah bisa lewat internet. Kadang-kadang banyak yang tiba-tiba orang tuh jadi kaya menggunakan internet ini, gitu ya. Jadi yang sebelumnya hanya sekedar bisnisnya konvensional biasa, ada yang sudah berusaha bertahun-tahun tapi karena menggunakan yang konvensional, hasilnya jauh lebih rendah daripada orang yang sudah paham menggunakan internet. Gitu ya. Karena jaringan internet ini dia istilahnya global, tidak hanya di wilayah tertentu, jadi semua bisa diakses di sini. Salah satunya yang pertama menjadi kontributor media online. Nah, jadi banyak sekarang sebuah situs di internet yang menyediakan jasa menulis. Misalkan ada Kumparan, ada yang Mojo.co kalau nggak salah ya namanya. Jadi ketika Anda menulis di sana, kalau view-nya banyak akan otomatis mendapat fee-nya gitu. Semakin banyak view, semakin banyak fee yang Anda dapatkan. Jadi banyak juga sekarang yang kontributor penulis-penulis itu menulisnya online. Daripada hanya dia menulis di surat kabar atau majalah, karena sudah jarang sekarang diminati. Gitu. Nah, berikutnya mengelola channel YouTube. Nah, ini yang paling banyak sering ya. Kadang-kadang orang tuh cepat tiba-tiba langsung kaya gara-gara viral di YouTube ini. Gitu ya. Banyak sekarang YouTubers itu sukses karena memanfaatkan jasa internet ini. Ya, mungkin Anda sudah tidak asing lagi. Silahkan nanti dicari siapa yang sukses di dalam channel YouTube ini. Menjual produk atau jasa secara online. Nah, ini tentunya sekarang sudah banyak orang-orang menjualkan produknya. Ada kadang-kadang juga kita mengendorse ke salah satu akun. Nah, sehingga banyak juga orang sekarang ingin mencari follower yang banyak di Instagram atau misalkan di sebuah media sosial yang lainnya supaya bisa endorse produk yang lain. Online freelancer. Nah, freelance ini kadang-kadang banyak juga tersedia situs-situs freelance online ya. Entah itu mengolah data, entah itu tentang desain dan yang lainnya, ada banyak jenisnya. Menjadi blogger penulis. Nah, kalau dulu ada istilahnya, kalau teman-teman tahu ada Raditya Dika ya. Dia juga dulu menulis, ya, sukanya menulis online, kemudian jadikan buku, sukses di buku, jadi sebuah film. Nah, itu adalah sebuah istilahnya kesuksesan itu di sini banyak yang berawal berdasarkan internet gitu ya. Jadi di sini dari internet orang tuh bisa mencapai hal tertentu yang mungkin jauh dari anggapannya ketika menggunakan secara konvensional. Nah, di sini ada yang kadang memang produknya itu online gitu. Ada menjual e-book atau istilahnya modul-modul, aplikasi juga online, komik juga online gitu ya. Komik tidak offline lagi tapi online, berbayar kita bisa membaca itu. Kemudian foto profesional juga kadang, kalau misalnya Anda pernah melihat foto-foto background itu kadang kan ada yang berbayar agar bisa kita gunakan. Gitu. Mengikuti giveaway atau lomba, nah sini juga banyak. Kalau misalnya orang desain sudah banyak, mendesain logo dia akan mendapatkan tertentu. Atau misalnya nanti ada juga banyak lomba-lomba tidak hanya desain saja ya, bisa juga lomba menulis yang lainnya akan dapat uang imbalan. Ini cara mencari uang lewat internet. Silahkan teman-teman kalau misalnya tertarik salah satu ini, silahkan coba ditekuni salah satu ini ya. Nah, ada yang namanya istilahnya internet positif. Nah, di Indonesia itu ada istilahnya internet positif, artinya di sini kalau misalkan teman-teman mengakses situs yang memang tidak diizinkan, dia akan mengarah ke internet positif. Jadi internet positif adalah istilah yang bisa digunakan untuk menamai aktivitas pemblokiran terhadap website-website yang dianggap tak layak muat oleh pemerintah di Indonesia. Nah, sebenarnya internet positif ini hanya untuk yang menggunakan jaringan internet Telkom atau Telkomsel biasanya. Kalau misalnya Anda menggunakan provider lain, biasanya tidak sama dengan ya. Kadang saya buka di komputer saya nggak bisa, tapi di komputer orang lain bisa karena providernya beda. Yang mengawasi itu beda. Kalau misalnya buka Telkom ya, Anda bisa membukanya itu. Nah, pemblokiran sebenarnya kompleks sekali ya. Jadi kadang kita tidak hanya sebatas, tadi kan ada banyak kejahatan internet gitu ya. Ada yang pornografi, ada cybercrime, ada penipuan gitu. Tentunya ini masih belum jelas sekali yang mana itu termasuk. Kadang-kadang ada salah blokir tuh banyak sekali ya. Di antara misalkan saya situsnya itu sebenarnya di sini misalnya contoh adalah males banget. Ada mail bank gitu. Sebuah kata yang tidak
tidak dipantaskan ketika di sebuah domain itu. Tapi sebenarnya males banget gitu ya. Tetapi diterjemahkan mail itu tanpa S itu dan bank. Itu kan sebuah istilahnya konotasinya negatif. Nah, tapi akhirnya diblokir dulu. Kaskus, Kompas, Detik pun sempat diblokir gitu ya. Beberapa istilah nanti dibaca. Ada beberapa contoh pemblokiran itu ya. Car Free Day dulu sebenarnya sekarang kan kita malah dengan Car Free Day. Nah, dulu ada situs Car Free Day namanya. Tetapi isinya adalah tentang hal-hal porno gitu. Sempat diblokir juga. Nah, Vimeo juga, Netflix. Kalau misalnya Netflix itu tempat untuk menonton film biasanya. Nah, kadang-kadang di sini adalah Telkom memblokir, ada yang konspirasi bilang itu adalah uh, karena dia sudah punya iFlix gitu. Jadi Netflix diblokir. Tumblr juga sama ya. Ada banyak situs yang blokir, sejarahnya nanti silahkan teman-teman baca. Yang jelas di sini adalah internet positif ini artinya ketika Anda mengakses sebuah konten yang tidak diperbolehkan. Kalau konten porno pasti tidak bisa diakses. Dan setiap hari nanti akan ada banyak situs yang diblokir gitu. Akan terus bertambah. Mungkin sekarang Anda bisa buka, kemudian minggu depan sudah tidak bisa dibuka lagi. Nah, di sini juga ada namanya Internet of Things. Ya. Artinya semua sekarang sudah menggunakan internet. Jadi beberapa device sekarang sudah tidak menggunakan, artinya komunikasinya langsung tanpa bantuan manusia gitu. Jadi berupa alat-alat, misalkan seperti ini ya. Saya punya sebuah alat untuk menyiram tanaman gitu ya. Kalau biasanya kalau misalnya kita men-setting misalkan menyiramnya pagi hari gitu kan, biasa ya. Kita setting alarm sama seperti kita menyeting alarm. Kita bisa settingnya setiap pagi dia akan menyiram tanaman. Tetapi suatu saat ada misalnya dia ke dalam keadaan pagi itu hujan. Dia bisa mendeteksi bahwa sekarang tuh hujan, jadi dia tidak perlu nyiram lagi. Nah, itu sebuah Internet of Things. Jadi ada beberapa perangkat yang memang sekarang sudah menggunakan internet ini dan bisa berkomunikasi dengan sekitarnya itu. Gitu. Atau misalnya kulkas, Anda punya sebuah kulkas. Gitu. Kadang kulkas tuh bisa dinginnya itu bisa sesuai dengan yang ada di dalamnya. Kalau misalnya ada makannya banyak, dia akan ada bisa lebih dingin gitu. Kalau misalnya dia makan sedikit, jadi suhunya lebih rendah. Nah, ada juga yang kulkas, misalkan Anda naruh telur ya. Karena Anda sering menaruh telur, berarti kalau misalnya nanti suatu saat telurnya itu sedikit, nah dia akan ada peringatan gitu ya. Ada peringatan bahwa telurnya akan habis. Itu misalkan dia akan bisa langsung mengorder telur ke supermarket. Itu juga bisa ya. Jadi istilahnya dari device itu ke device yang lain gitu. Atau dari device ke manusia tanpa campur tangan manusia. Campur tangan maksudnya bukan berarti manusia tidak campur tangan ya, tapi maksudnya dia seminimal mungkin dia hanya sekedar mengawasi saja. Sekarang pabrik-pabrik seperti itu, jarang ada manusianya hanya sekedar mengawasi saja. Pabriknya berjalan sendiri. Mobil pun seperti itu sekarang. Mobil tidak ada yang mobil sekarang menggunakan IoT ini ya. IoT di sini, Internet of Things ini, dia bisa berrem sendiri, bisa beroperasi sendiri, itu juga bisa. Nah, ini sudah banyak jenis-jenis IoT. Nah, unsur-unsur IoT itu ada yang namanya kecerdasan buatan. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, dia tidak hanya sekedar mengoperasikan sesuatu, dia tidak hanya sekedar memproses sesuatu, tapi dia bisa memberikan kecerdasan gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, dia bisa menentukan, sekarang hujan, ya berarti sekarang dia tidak akan nyiram lagi. Kalau misalkan di sini sekarang ada namanya Google Assistant ya, itu sudah bagus sekali. Kita bisa berbicara dengan Google Assistant, itu selain kita berbicara dengan manusia. Ini sebuah kecerdasan buatan, istilahnya artificial intelligence. Karena kita menggunakan internet, biasanya kita perlu konektivitas. Nah, sensor terutama yang tadi misalnya saya contohkan adalah yang bisa menyiram sendiri dan bisa tidak menyiram kalau ada hujan. Ini perlu sensor yang mendeteksi bahwa sekarang itu hujan apa enggak. Gitu. Nah, di sini perlu istilahnya keterlibatan aktif di sini. Nah, di sini antar satu device dan device yang lain tuh bisa saling terhubung, saling terlibat, tetapi tidak ke manusianya ya. Kemudian sekarang semakin canggih alat itu dia semakin kecil juga. Nah, ini yang sekarang sangat banyak contoh alat-alat yang kecil semakin kecil ya, tapi semakin bagus. Kalau ukuran TV mungkin semakin lebar tapi dia semakin tipis. HP juga seperti itu, dulu tebal sekali HP.
antara lebar layar dengan lebar ke belakang itu sama-sama, tapi sekarang sudah semakin tipis, bahkan sudah bisa dilipat. Nah itu sudah contoh, sekarang semakin perangkat semakin kecil, semakin canggih, semakin kecil. Ukuran flash disk dulu, eh, disk yang besar itu ukurannya cuma 2 giga, 1 giga, sekarang sudah sampai 1 tera. Ini kan sebuah kemajuan ya. Nah itu kira-kira yang kita bahas tentang internet secara umum saja dulu, tentang dasar-dasar internet, kemudian tentang hal yang berkaitan dengan internet. Kalau nanti ada yang tanyakan, silahkan berikan di komentar atau bisa menghubungi kontak yang sudah saya berikan. Nah, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu.